mau menyamakan. Bertanya Pak Ustadz, Wahabi dan Salafi itu bermazhab Syafi'i ya Pak Ustadz ya? Hambali dan anti mazhab ada dua. Ada yang hambali, ada yang anti mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Athari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah ta'ala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum, ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar, mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Sedikit saja kita akan membahas pada kesempatan yang berbahagia ini akan kedustaan dan kebohongan yang dikarang oleh si Idris Ramli berkaitan dengan Salafi Wahabi. Katanya itu ketika bermazhab cuma dua keadaannya. Yang pertama, meninggalkan secara keseluruhan semua mazhab yang ada. Jadi meninggalkan mazhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sehingga mereka tidak mengambil semua mazhab yang ada. Kemudian yang kedua, kalaupun Salafi Wahabi terpaksa mengambil salah satu mazhab, maka mazhabnya cuma satu, yaitu mazhabnya Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, dan meninggalkan semua mazhab yang ada. Belum selesai cerita dusta dan kebohongan Syekh Ramli, dia kemudian mengatakan dari semua mazhab yang ada itu dirangkum oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka jadilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah satu-satunya rujukan Salafi Wahabi ketika mereka berpendapat. Kemudian dirangkumkan lagi oleh pendiri Wahabi. Kata Syekh Ramli pembohong ini mengatakan bahwasanya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dirangkumkan lagi oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan kesininya tinggal 4 imamnya Wahabi, Salafi Wahabi, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala anhu wa ra'an, kemudian Syekh Albani, Syekh bin Baz, dan Syekh Al-Utsaimin. Maka kita katakan dari semua perkataan Syekh Ramli ini adalah merupakan tentunya kedustaan dan kebohongan yang sangat luar biasa, menunjukkan betapa rusak akal dan hati lisannya orang seperti ini, yang dengan entengnya dan mudahnya mengarang sebuah kedustaan dan kebohongan dan mengalamatkan kedustaan kebohongan itu kepada kelompok tertentu atau orang tertentu. Maka kita katakan jamaah rahmatullah, yang pertama, Ahli Sunnah wal Jamaah mengaku semua mazhab yang ada. Yang pertama adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan perlu antum ketahui dari semua ustadz-ustadz yang ada yang berjalan di atas manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, di atas akidah yang benar, di atas sunnah Nabi SAW, di atas ketaatan, mereka selalu menukilkan pendapat-pendapat imam mazhab yang ada. Mereka tidak pernah menghinakan, merendahkan, bahkan menyudutkan, memfitnah mazhab yang ada. Kalau dikatakan Salafi Wahabi itu hanya mengambil satu rujukan saja dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka ini adalah merupakan kedustaan dan kebohongan. Kedustaan dan kebohongan yang sangat besar. Ya, kadang kita mengambil dari mazhabnya Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik ketika mencocoki Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kami tidak pernah kemudian merendahkan, menghinakan, bahkan meninggalkan kitab-kitab mazhab yang ada. Ini sangat tidak benar jamaah rahmatullah. Dan terbukti ya ketika kami membawakan kajian, ustaz-ustaz Salafi yang digelar Wahabi itu membawa kajian, ya kadang mereka menukilkan pendapat-pendapat imam mazhab yang ada ketika ada sebuah perkara permasalahan yang kami tidak sampai ilmunya, sehingga kami mengambil salah satu pendapat jumhur ulama atau salah satu imam mazhab yang mencocoki Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang menurut kami itu sangat kuat pendapat tersebut. Jadi tidak benar kalau Salafi Wahabi itu meninggalkan semua pendapat mazhab yang ada. Ini sangat keliru jamaah rahmatullah. Bahkan ya, ketika ada sebuah kelompok yang mengatakan kami ini adalah bermazhabnya fiqihnya Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari, maka kami pun membela akidah kemudian mazhab Imam Syafi'i. Jadi bagaimana mungkin orang ini, Syekh Ramli ini mengatakan kami ini mazhabnya fiqihnya Syafi'i dan akidahnya Asy'ari, menunjukkan bahwasanya mereka menuduh Imam Syafi'i akidahnya bermasalah. Coba lihat jamaah rahmatullah, betapa hina dan jeleknya orang yang mengatakan Salafi Wahabi itu tidak menganggap semua mazhab, namun ketika menunjuk dirinya sendiri, saya akidahnya Asy'ari, mazhabnya fiqihnya adalah Syafi'i, menunjukkan bahwasanya mereka telah menghina dan menuduh Imam Syafi'i akidahnya rusak.
Karena bagaimana mungkin ya seseorang itu bermadzhab Syafi'i kemudian tidak mengambil akidahnya Syafi'i, menunjukkan bahwasanya ada celah di dalam dirinya, bahwasanya dia tidak mengakui keilmuan akidah Imam Syafi'i dalam perkara akidah. Kenapa jamaah dalam Allah? Sebab akidahnya Imam Syafi'i adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang digelari Wahabi. Jadi mereka ini ingin membodoh-bodohi umat dengan mengatasnamakan Imam Syafi'i, namun Imam Syafi'i berlepas diri dari akidah-akidah rusak mereka. Kemudian yang kedua jamaah terhadap Allah, perlu antum ketahui, semua mazhab yang ada, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, istimbatul ahkam syariahnya mereka adalah Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga ketika mereka berijtihad dalam sebuah perkara dengan menjadikan Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai sebuah istimbat dan mereka berijtihad benar, maka mereka mendapat dua pahala. Pahala yang pertama karena mereka berijtihad, ya, bersusah payah bagaimana mereka kemudian membaca, menggali, mentadaburi, menghayati sebuah permasalahan yang ada, membaca Quran dan Sunnah Nabi SAW. Antum bisa kemudian membayangkan bagaimana kesusahan dan kepayahan para ulama kita dahulu ketika tidak ada Google. Jadi kita di zaman kita ini mudah sekali ketika ada sesuatu yang kita susah mencarinya di kitab-kitab, dan kita tidak mau repot, dan kita tidak mau susah, dan kita tidak mau capek mencari sesuatu tersebut, perkara tersebut dalam sebuah kitab, kita tinggal searching di Google dan muncul. Bagaimana para imam dahulu? Ya, ketika mereka ingin berijtihad dalam sebuah perkara, maka mereka pun membaca kitab-kitab ulama mutaqaddimin yang terlebih dahulu mendahului mereka dalam perkara ilmu, atau mencari-cari, ya, mendatangi satu persatu adakah dalil-dalil yang ada dari Nabi SAW berkaitan dengan sebuah permasalahan. Kemudian pahala yang keduanya karena ketika mereka benar dalam berijtihad, maka mereka mendapatkan satu pahala. Jadi dua pahala mereka. Pahala kesungguhan dan kepayahan mereka berijtihad. Kemudian pahala yang kedua karena mencocokinya mereka dengan Quran Nabi SAW dalam sebuah perkara. Kemudian yang kedua, ketika mereka terjatuh atau keliru dan salah dalam ketika mereka berijtihad, maka mereka mendapatkan satu pahala ijtihadnya mereka. Adapun kesalahan mereka, maka mereka diberi udzur. Mereka diberi udzur karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kita yakini berjalan di atas kejujuran mereka beragama kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan mereka tidak akan mungkin berani dan kemudian lancang sengaja berfatwa yang keliru dan salah untuk menggelincirkan umat. Tidak seperti Sayyidus Islam. Maka ini perlu menjadi catatan bagi kita semuanya, bahwasanya semua mazhab yang ada, rujukan pendalilan mereka Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun kalau mereka berijtihad benar ijtihadnya, maka mereka mendapatkan dua pahala. Kemudian ketika mereka berijtihad dan keliru dan salah dalam berijtihad, maka mereka mendapatkan satu pahala, dan mereka diberi uzur dengan kesalahan yang mereka terjatuh. Kemudian berikutnya jamaah rahmatullah yang perlu kita sampaikan pada pembahasan yang berbahaya ini adalah bahwasanya orang yang mampu istinbat al-ahkam syar'iyyah, memiliki kapasitas kaliber untuk berijtihad atau menjalankan agama ini sesuai dengan keilmuan yang dia miliki, kapasitas yang dia miliki dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tidak diharuskan baginya, tidak wajib baginya untuk bermadzhab. Jadi ini jawaban juga dari Sayyidul Islam yang mengatakan bermadzhab itu seolah-olah bermadzhab itu adalah sebuah perkara wajib. Maka ini sebuah kekeliruan dan kesalahan yang dimiliki, pemahaman yang dimiliki oleh Sayyidul Islam dengan mengatakan bahwasanya seseorang itu wajib bermadzhab. Padahal ya ketika ada seseorang yang memiliki kapasitas di dalam memahami Quran dan Sunnah Nabi SAW dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala atas pemahaman salafil ummah, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu jami'an, maka tidak lazim baginya untuk bermadzhab. Namun kalau toh dia orang awam, tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kredibilitas dalam keilmuan, maka tidak mengapa kemudian mengambil salah satu mazhab yang ada yang menurut dia mencocoki Quran dan Sunnah Nabi SAW. Namun tidak boleh taklid. Dan ta'assub dengan mazhab tersebut. Ketika dia mendapatkan salah satu mazhab yang ada ini ada kesalahan dan keliru, maka dia pun meninggalkannya dan mengambil pendapat-pendapat yang lainnya yang mencocoki dan sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian poin yang kelima, dan ini sangat penting sekali berkaitan dengan apa yang kita sampaikan tadi. Dari semua apa yang kita sampaikan, bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itu tidak taklid dan tidak ta'assub kepada salah satu mazhab yang ada. Setiap tempat dan setiap waktu kita kemudian menjadikan rujukan mazhab ini, tidak. Kenapa jamaah rahmatullah? Sebab imam mazhab adalah manusia biasa. Mereka bisa benar dan bisa mereka terjatuh dalam kesalahan. Sehingga dalam perkara ini ketika seseorang beragama di sisi Allah Subhanahu wa taala, beragama untuk Allah Jalla Jalaluhu, kita hanya mengikuti kebenaran.
Jadi siapa saja di antara mazhab yang ada, mereka mencocoki Quran dan Sunnah Rasulullah dan mereka ijtihad mereka ada di atas hak, maka kita mengikuti mereka bukan karena ta'assub dan taklid kepada mereka, tetapi tentunya kita mengikuti mereka karena mereka mencocoki Quran dan Sunnah Nabi SAW. Inilah pemahaman yang benar berkaitan dengan mazhab yang ada. Tidak seperti keadaan sebagian orang, ya, sebagian orang yang sangat ta'assub dengan salah satu mazhab, bahkan mereka mengagung-agungkan mazhabnya tersebut, bahkan anehnya mereka hanya memilih atau memilah salah satu mazhab yang ada, namun memilih dan memilahnya ini keadaannya aneh, seperti yang tadi ini Sidus Romlah, ya, atau sebagian orang yang mengatakan bahwasanya kami ini akidahnya Asy'ari, mazhab fikihnya Imam Syafi'i. Ini kan lucu zaman rahmatullah. Ketika orang memilih dan memilah keadaannya seperti ini. Padahal memilah dan memilih keadaan yang benar adalah kita memilah dan memilih pendapat-pendapat yang ada yang mencocoki Quran dan Sunnah SAW. Adapun yang tidak mencocoki Quran dan Sunnah SAW, maka kita pun tidak mengambil dari pendapat imam tersebut. Tetapi tidak menghinakan dan merendahkan pendapat-pendapat imam mazhab yang ada. Demikianlah zaman rahmatullah sedikit apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi bahan perbandingan bagaimana seseorang ketika mereka bermazhab dan menjawab tuduhan dusta dan cerita bohong dan keji daripada Sayyid Romlah ini yang mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi itu tidak bermazhab sama sekali, meninggalkan semua mazhab yang ada. Kemudian yang kedua, Salafi Wahabi mazhabnya cuma satu, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan dan suka berbohong dan berdusta dengan entengnya mengarang sebuah cerita, karena ini adalah menunjukkan betapa hina dan betapa rendahnya keadaan orang-orang seperti ini. Rusaknya akal dan hatinya, kebenciannya sangat luar biasa terhadap dakwah yang agung ini. Ya, tidak dan tidak bukan karena mereka ingin merusak akidah-akidah kaum muslimin dengan akidah-akidah yang menyimpang yang mereka dakwakan. Nasallahu salamatan wa afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.